Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Nah, welcome juga buat kalian yang pertama kali nonton maupun yang sudah rajin nonton. Dan buat kalian yang ada di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya maupun di kota-kota lainnya, welcome to Joy Kids Online Service. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mulai untuk firman dan penyembahan, kita mau yel-yel dulu nih biar kita lebih semangat. Yuk Kak Peter dan Kak Bianca maju ke depan. Yeay, kita mau yel-yel ya. Yeah. Oke, siap? Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Yeay. Hai everyone, kita siap untuk memuji Tuhan pada hari ini. Yang siap memuji Tuhan semuanya, ya kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji Tuhan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak gor. Saya laskar Kristus, siap gerak gor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak gor. Saya laskar Kristus, siap gerak gor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Tepuk tangan dong bersama Tuhan Yesus kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku,
kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehadiran-Mu atas kehidupan kami. Semua katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita tinggikan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Sebut namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau meninggikan nama-Nya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Tepuk tangan buat bersama Tuhan Yesus kita. Sekali lagi sama-sama kita mau tepuk tangan yang lebih meriah lagi dan teriakan. Yes Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Hadir. Kami tahu Engkau ada di dekat dengan kami saat ini Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau ada di dekat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau juga kiranya terus pimpin kami agar kami semua bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi dong. Yes, haleluya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi games. Nah, games kali ini adalah tambah kurang kali bagi. Nah, aku punya 3 pertanyaan. Yang pertama adalah 2 kali 2. 3, 2, 1. Ya benar, jawabannya adalah 4. Nah, pertanyaan kedua, 5 dikurangi 2. Dalam 3 detik, 3, 2, 1. Ya benar, 3. Pertanyaan yang terakhir adalah 10 dibagi 2. Nah, 3, 2, 1. Ya benar, jawabannya adalah 5. Nah, kita kan sudah yel-yel dan main game. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai Joy Kids, apa kabar? Dan di minggu ini kita akan kembali lagi mendengarkan cerita yang sangat seru. Seperti minggu-minggu yang kemarin ya, di tahun 2020 tema besar kita adalah I am awesome. Ayo kita sama-sama katakan, I am awesome. Sekali lagi dong, yang anak-anak di rumah yang awesome siapa? Ayo angkat tangan. Nah, ya, yang sudah angkat tangan, kita sama-sama sekali lagi mengucapkan I am awesome. Nah, pintar. Oke, dan saat kita membahas tentang I am awesome, kita juga akan membahas tentang banyak sekali binatang yang Tuhan ciptakan buat kita ya. Dari pets, dari birds, dinosaurus, terus jungle animals, terus yang 3 bulan berturut-turut kita membahas tentang bugs life atau dunia serangga. Dan di bulan Oktober ini kita kembali dengan animal unik atau binatang yang unik ya. Di minggu pertama di bulan Oktober kita mendengarkan cerita tentang seekor bunglon atau kameleon. Nah, bunglon ini memiliki keunikan yaitu dia bisa merubah warna kulitnya saat dia merasa terancam, saat dia merasa takut, sesuai dengan kondisi dan keadaan.
Ya, kalau dia nempel di pohon, dia akan menjadi warna coklat. Kalau dia nempel di daun, dia akan menjadi warna hijau. Dan melalui kameleon atau bunglon ini kita mau belajar tentang become a better person every day. Dan di minggu kedua di bulan Oktober kita belajar tentang ini, penguin. Nah, penguin ini mempunyai keunikan. Dia itu tidak perlu memakai jaket untuk dia bisa berada di hawa dingin, ya, karena memang itulah yang Tuhan berikan kepada dia. Dia bisanya hanya di hawa dingin. Tetapi minggu kedua itu kita belajar tentang penguin Galapagos atau Galapagos penguin. Yang penguin itu bisa tinggal di daerah tropis, yaitu di daerah panas ya, yang seperti ada di Surabaya ini, yang agak-agak panas akhir-akhir ini ya, seperti itu ya. Nah, melalui penguin Galapagos ini kita mau belajar tentang have a loving heart for others. Dan di hari ini atau di minggu ini kita akan belajar tentang seekor hewan yang unik lainnya, yaitu bats atau kelelawar. Ya. Kelelawar ini atau bats, dia memiliki beberapa hal yang unik. Nah, saya akan menyebutkan dua di antaranya. Yang pertama, bats are natural. Natural apa ya itu? Nah, natural itu istilah dalam bahasa Inggris di mana kelelawar ini aktif di malam hari. Jadi, bats ini binatang yang mempunyai aktivitas hidupnya di malam hari saja. Seperti itu. Dan yang kedua, bats ini atau kelelawar, dia ini tidak bisa melihat tapi mendengar. Loh, kok bisa ya? Ya, kelelawar ini mempunyai yang namanya echolocation. Echolocation itu apa ya, Miss? Nah, echolocation itu adalah kemampuan yang mengeluarkan suara dan mendengar suara itu kembali. Jadi kayak suaranya itu menggema. Jadi begitu dia mengeluarkan suara, suaranya itu menggema, dan dari situ dia bisa menentukan arah kemana dia terbang. Arahnya itu aman atau ada musuh atau ada apa, dia bisa tahu. Makanya bats ini memiliki keunikan, selain dia hidup di malam hari, dia juga bisa mendengarkan suara. Bahkan suara bayinya dia bisa mendengarkan. Suara bayi mereka ini unik-unik sekali. Sama seperti Tuhan kita yang bisa mendengarkan suara kita yang bermacam-macam, suara unik kita ya. Setiap anak-anak Tuhan ini mempunyai suara yang unik-unik. Oleh karena itu, karena Tuhan kita itu bisa mendengarkan suara kita. Nah, wajibnya kita tuh mengucap syukur, berterima kasih atas setiap apa yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kita. Dan hari ini kita mau belajar, we need to be grateful and count our blessing daily. Kita akan belajar tentang sebuah cerita di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang mempunyai sakit bisu dan tuli atau tuli dan bisu. Nah, ceritanya seperti ini. Di waktu itu Tuhan Yesus meninggalkan daerah yang namanya Tirus dan meneruskan perjalanannya melalui kota Sidon, daerah Danau Galilea. Nah, dia mengambil jalan yang namanya daerahnya itu 10 kota. Waktu dia lewat ke jalan itu, beberapa orang menemuinya. Salah satu dari mereka itu mempunyai sakit yang itu tadi, bisu dan tuli. Nah, orang-orang ini ingin temannya ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menerima. Tuhan Yesus membawa orang yang bisu tuli ini untuk agak menyendiri dari orang-orang yang membawanya tadi. Dan Tuhan Yesus meletakkan jarinya ke kedua telinga yang orang yang tuli bisu tadi. Setelah itu Tuhan Yesus meludah dan menjamah lidah orang itu sambil tangannya mengenadah ke atas. Dan Tuhan Yesus berkata, Efata, yang artinya terbukalah. Dan seketika itu juga lidah orang itu menjadi lemas, telinganya terbuka. Dan orang yang tadinya bisu, dia bisa berkata-kata. Yang tadinya tuli, tidak bisa mendengar suara. Nah, akhirnya apa?
Tuhan Yesus memberikan pesan supaya kejadian ini tidak diberitahukan kepada siapa-siapa. Tetapi semakin Tuhan Yesus melarang mereka untuk tidak memberitahukan siapa-siapa, semakin mereka itu menyebarkan berita ini kemana-mana, seperti itu. Dan semakin pula orang mendengar dengan heran. Dan mereka itu berkata, semuanya dibuatnya baik. Ia membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Nah, dari sini kita mau mengucap syukur. Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang hebat. Dia tidak hanya bisa menyembuhkan orang sakit, tidak hanya bisa membuat bisu menjadi bisa berbicara, atau tuli menjadi mendengar. Tuhan Yesus itu mempunyai kehebatan yang bisa mendengar semua suara anak-anaknya. Ya, suara kita dimanapun kita berada, Tuhan bisa mendengar. Saat kita mengucap syukur lewat doa, saat kita meminta pertolongan juga lewat doa, Tuhan tahu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya suara kita ini bisa didengar oleh Tuhan? Nah, kita harus mengucap syukur selalu. Mengucap syukur akan hal apa? Macam-macam ya, banyak hal yang bisa kita ucapkan syukur. Saat kita bisa bersekolah di rumah, walaupun kondisi seperti ini secara online, kita perlu mengucap syukur. Saat kita tidak bisa sekolah minggu seperti saat ini, tapi kita bisa melihat Joy melalui Joy Kids Online, kita harus mengucap syukur. Saat kita bisa makan, bisa minum, kita perlu mengucap syukur. Saat kita punya papa mama, punya kakak, punya adik, punya keluarga, punya teman, itu semua bisa kita pakai untuk kita bisa mengucap syukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, minggu ini kita mempunyai super kebenaran yang sangat awesome, yaitu be grateful and count our blessing daily. Ayo kita sama-sama mengucapkan, be grateful and count our blessing daily. Sekali lagi dong, lebih semangat. Be grateful and count our blessing daily. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ayat Alkitab minggu ini diambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Or Mark 7 verbs 31 until 37. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 106 ayat 1 yang berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Or Proverbs 106 verbs 1. Give thanks to the Lord, for He is good, His faithful love endures forever. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu atas minggu ini Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa belajar tentang bersyukur, tentang hal-hal yang baik yang ada di sekitar kami Tuhan. Kau berkati kami juga Tuhan, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau menyelesaikan ibadah kami Tuhan, Kau berkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Joy Kids Online sudah selesai nih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan beri komen yang positif. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah.